Hai, welcome back to Vinonesia Channel. Baik, di sesi kali ini kita sudah punya bintang tamu. Siapa sih yang gak kenal dengan seseorang yang ada di sebelah saya? Ada Juan Bantari. Terima kasih banyak Juan. Sama-sama. Sudah mau main-main ke YouTube kita Vinonesia Channel. Ya kan? udah dapat undangan. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi kali ini kita akan mengetahui seperti apa perjuangan seorang Juan Bantari from zero to hero, ya kan? Karena masih muda, udah sukses, penghasilan luar biasa loh. Ini patut dicontoh juga untuk anak muda daripada nongkrong kongko sana sini menghabiskan duit orang tua. Betul. Mending menjadi sesuatu yang lebih kreatif, menghasilkan entrepreneur dan lain sebagainya, bermanfaat untuk diri kita sendiri bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu ya. Oke, baik, kita mulai ngobrol bersama Juan Bantari. Umur berapa sih Ju sebenarnya Ju? Baru 25. Baru 25 tahun guys, luar biasa. Mulai menjadi MUA. Jadi buat kamu semua yang ada di sini yang nggak tahu ya, jadi Juan ini adalah MUA atau makeup artist nomor wahid alias nomor satu nggak sih Ju? Amin. Di Pekanbaru ya. Jadi mulai terjun di dunia makeup artist atau mulai terjun menjadi MUA itu dari umur berapa Ju? Dari umur 18-19 kali ya. 18-19 berarti tamat SMA dong ya? Masih SMA. Masih SMA? Masih SMA udah mulai. Oke, bagaimana ceritanya? Ceritanya waktu itu dari tahun 2008 aku aktif sebagai henna artist dan body painting juga. Oke. Tato. Oke. Dan saat itu aku bertemu sama teman-teman lain. Jadi ada makeup artist, ada henna artist, ada event organizer gitu. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Nah, di situ aku kenalan gitu. Nah, akhirnya aku kenal dan dekat dengan salah satu senior makeup artist Pekanbaru, namanya Universal. Okay. Nah, jadi beliau yang ajarin aku dari awal. Dan gini loh, aku tuh buta makeup, nggak tahu apa-apa, pertama nggak tahu apa-apa. Jadi dia yang bujukin, dia yang ajak, dia yang arahkan gitu, sampai seperti sekarang. Oke, baik. Pertanyaannya gini, pada awalnya sampai membulatkan tekadnya, aduh, kayaknya aku jadi makeup artist, kayaknya cocok nih. Itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu awalnya sih aji mumpung ya, coba-coba. Nah, dan akhirnya aku merasa, oh kayak passion aku di sini. Karena udah sempat desainer, ada ambil kelas juga dulu. Oke, masih SMA dong? Masih SMA. Luar biasa. SMA. Karena kan sebenarnya kan makeup artist, desain sama henna artist dan body painting itu sama-sama melukis, cuma beda media. Nah, akhirnya dari banyak ide aku tuangkan ke wajah begitu. Untuk menjadi makeup artist ini, apakah ada ambil kursus atau gimana? Pasti. Untuk jadi seorang makeup artist itu nggak bisa ada kata puas atau stuck in the middle gitu. Jadi sampai kapanpun kita harus belajar karena setiap hari ada wajah baru, ada masalah kulit yang baru, produk terus baru keluar, berbagai macam merek, dan kita harus kuasai itu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Oke, untuk yang lagi nonton nih pengen menjadi makeup artist, untuk pertama kali langkah apa yang harus dilakukan? What I have to do nih? Yang pertama kamu lakukan adalah niatnya harus benar-benar. Oke. Kedua mental, apalagi buat cowok yang berprofesi sebagai makeup artist. Karena kan banyak yang bertanda kutip di masyarakat luas berpikirnya seperti itu gitu. Nah, jadi kita sebagai makeup artist laki-laki harus bisa membuktikan kalau makeup artist itu adalah pekerjaan yang layak dan tidak boleh diremehkan. Oke. Ini sesuatu yang seru nih, pasti dari awal banyak cibiran-cibiran di mana-mana dong ya. Udah kebal cibiran. Udah kebal cibiran. Bagaimana seorang Juan Bantari menanggapi hal-hal negatif tersebut ketika dari awal nih? Pasti beda ya nanggapinya ketika dari awal dulu sama sekarang mungkin udah bodo amat gitu ya. Kalau dulu gimana Ju? Dulu ya bodo amat juga sih sebenarnya, cuma sekarang makin lebih bodo amatnya. Yang penting kita berkarya. Kita berkarya benar dan tidak pernah menyakiti orang lain saja udah. Betul. Dan pekerjaannya halal. Halal, itu yang penting. Oke. Terus bagaimana perkembangan
seorang Juan Bantari ketika dimulai dari umur 18 tahun, step-stepnya seperti apa sampai sukses seperti sekarang ini? Nah, kalau untuk sekarang dibilang sukses sih belum, bagi saya. Karena sukses itu relatif ya. Sukses itu relatif, mungkin ya alhamdulillah kalau orang melihatnya aku sukses, tapi bagi aku tolak ukur sebuah kesuksesan itu apabila kita bisa mensukseskan orang-orang di sekitar kita. Betul. Keluarga, teman-teman, dan mungkin aku cuma selangkah lebih maju dari teman-teman seusia aku yang lain. Yang masih nongkrong sana sini, main sana sini ya. Belum dapat hidayah kan. Cai. Jadi benar, kesuksesan itu relatif, kegagalan itu mutlak ya. Jadi janganlah gagal. Harus berusaha untuk sukses. Terus bagaimana step-stepnya? Perkembangannya seperti apa Ju? Awalnya yang di make up kan siapa nih? Yang di make up dari awal itu jujur dari diri sendiri, karena awalnya yang ngajarin aku, beliau bilang kita harus tahu rasanya di makeup itu loh. Kayak tekanan-tekanannya, sakit apa enggaknya gitu. Baru setelah itu kita ke wajah orang lain. Klien. Klien pertama. Klien pertama. Bukan klien sih, korban seperti itu. Korban pertama. Ya sepupu, teman-teman. Job deh, kita ngomongin masalah job. Job pertama. Job pertama itu tetangga kalau nggak salah, tetangga. Tetangga nikah dong? Nikah. Berapa gajinya waktu itu kalau boleh tahu? Oh, free dong. Hah? Oh, for free. Seorang Juan Bantari juga dari awalnya mulai dengan free juga loh. Iya kan? Sampai sekarang Ju, kalau kita ngomongin masalah penghasilan. Ini wajib juga kamu ketahui. Dan di sini kita buka-bukaan aja ya. Karena di sini bukan untuk sombong, tapi kita untuk menginspirasi masyarakat juga. Banyak masyarakat yang mungkin nggak tahu nih, seorang makeup artist gajinya berapa sih? Kadang-kadang ada yang masih pandangannya yang banyak duit itu adalah pegawai, harus pengusaha. Kalian tidak tahu berapa gaji seorang Juan Bantari, ya kan? Jadi Ju, kalau sekarang nih, mulai dari awal deh, dulu awal-awalnya berapa sampai dengan sekarang berapa gitu Ju? Dulu awal-awalnya weddingnya 500.000, 700.000. Itu di tahun 2012-2013. Itu udah sepasang pengantin dong ya? Udah pengantin, cewek aja. 500.000, 700.000. Kemudian berkembang lagi itu diselingi sama kursus sama ini gitu loh. Jadi banyak gurunya. Kursusnya itu ambilnya di Pekanbaru atau Jakarta aja? Pekanbaru sama Jakarta. Semuanya diambil ya, supaya kemampuannya juga nambah ya. Terus pada akhirnya sampai di angka terendah sekarang mulai dari 8. Untuk satu klien. Biasanya juga kalau Rika seperti itu kan nggak cuma pengantin ya, kadang juga sama keluarganya juga ya. Sama keluarganya, sama ibunya, kakaknya. Ya macam-macam lah harganya, tergantung. Mulai dari 8 yang tadi. 8 sampai seorang Juan Bantari paling mahal dibayar berapa untuk satu pengantin? Satu pengantin doang. Pernah satu pengantin doang 17. Kalian bayangkan guys, satu orang itu kalau misalnya weddingnya satu hari cuma satu klien. Bayangkan kalau 2 klien. Bayangkan Sabtu Minggu ada job 4 klien. Dulu waktu di tahun 2014 itu kan memang lagi on fire, menggebu-gebu banget. Itu pernah wedding tuh sama akadnya pagi semua. Pada ambil 5 sampai 6 klien. Wow, dikali 8 juta. Nah, di zaman itu nggak segitu. Anggaplah 5 juta. Itu kan bikin itu loh, bikin penuh feed Instagram. Baik. Di zaman itu masih gila-gila posting ya. Tapi ada masanya, kayak masa-masa sekarang kan aku sedang berada di titik jenuh main media sosial. Betul, karena di posisi Juan seperti sekarang ini everybody know you, ya kan? Jadi nggak terlalu penting posting sana posting sini, sudah Juan ini udah dicari sekarang. Amin. Gitu, ya kan? Luar biasa. Anda bayangkan tuh ya, kalau misalnya 8 juta 2 klien sehari, 16 juta Sabtu Minggu kali 2, 32 kali 4. Wow. Amin. 100 juta lebih tuh. Luar biasa. Terus pelajaran apa yang didapatkan di sini, Jung? Pelajaran apa yang didapat? Begitu banyak pelajaran yang kita ambil dari sini. Yang pertama, etika.
Bagaimana kita berhubungan dengan klien, dengan keluarga klien, dengan sesama makeup artist juga, dengan orang yang jauh di bawah kita atau di atas kita, dengan senior. Terus banyak banget lah pelajarannya pokoknya. Tapi yang penting adalah etika ya. Etika profesi nomor 1. Profesional. Pernah ada pengalaman-pengalaman seru gitu dengan pengantin? Banyak pengalaman seru, banyak. Apa, coba ceritain satu deh. Satu ya, waktu itu ini ceritanya mata aku tuh minus kan, minus 4 berapa gitu aku lupa. Nah jadi waktu itu pengantinnya hairdo. Hairdo kan udah sasak. Tapi kenapa tuh sasakannya nggak jadi-jadi, masih amburadul gitu. Ini kenapa gitu ya? Waktu aku lihat, ternyata itu bukan hairspray, tapi obat nyamuk semprot. Ya Tuhan, obat nyamuk. Emang pengantin nggak sadar kalau itu yang disemprotkan obat nyamuk gitu? Enggak. Ya terus alhasil? Paras aja ke belakang ya. Pengantinnya tahu nggak? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Saya yakin malam pertama suaminya pingsan aku rasa ya. Mungkin. Baygon coy, yang ada di rambutnya luar biasa. Bukan vape deh waktu itu kayaknya. Luar biasa, banyak ya pengalaman seperti itu ya. Terus bagaimana seorang Juan Bantari menanggapi netizen? Ada dong ya? Ada. Pasti banyak yang fans, banyak juga yang nggak suka gitu. Manusiawi sekali lah itu kan. Jadi bagaimana seorang Juan Bantari menanggapinya? Menanggapinya pertama, kalau dia masih misalnya komen memberikan kritik, kalau selagi membangun akan diterima. Tapi kalau menjatuhkan ya hapus, biarin aja. Simple ya. Terdengar simple, tapi untuk melakukannya nggak sesimpel itu. Ya nggak sih? Betul. Terus fans, apa perlakuan fans yang paling spesial yang pernah dirasakan begitu? Oh banyak. Misalnya salah satunya aku pergi ke kota apa gitu, udah yang nungguin, udah ada yang antar jemput, udah ada yang ngajak pergi makan gitu. Luar biasa. Di mana-mana temennya, alhamdulillah. Luar biasa. Enak juga ya seperti itu ya Ju ya. Terus pengalamannya udah kemana-mana aja sih Ju? Selain Riau? Riau ke Pulau Jawa. Pulau Jawa udah? Udah. Jawa di mana tuh? Di Jogja. Di Jakarta. Di Banten. Di mana ya lupa. Terus selain Pulau Jawa, Riau, Jawa udah berapa kota? Kepulauan Riau, Kepri, Batam gitu ya. Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Karimun ya. Ya Karimun waktu itu. Medan. Mana lagi ya? Lupa. Lebih ke daerah juga banyak. Sumbar juga dong ya? Oh, Sumbar tuh sering. Sumbar sering. Baik, luar biasa. Itu juga karena pekerjaan loh, ya bisa sekalian jalan-jalan begitu. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk mencapai puncaknya mungkin tidak terlalu sulit. Yang paling sulit adalah bagaimana bisa bertahan di puncaknya. Seorang Juan Bantari, menurut kamu, kenapa seseorang bisa mempertahankan prestasinya begitu tetap berada di puncak? Jadi gimana ya? Ini agak susah jawabnya. Untuk selalu berada di puncak, mungkin sampai sekarang aku nggak pernah merasa aku tuh berada di puncak. Karena di puncak itu dingin ya, iya, bukan baru panas. Aku nggak terbiasa tempat dingin. Jadi saat kita naik, akan cepat jatuhnya. Aku tuh pengen stabil aja gitu. Stabil aja di atas gitu ya. Nah, yang mungkin aku merasa karir aku ini nggak pernah berada di puncak, tapi hanya mendapatkan beberapa pencapaian gitu. Bagaimana mempertahankannya? Mempertahankannya, yang pertama relasi lah. Relasi, menjalin hubungan baik sama klien, sama sesama makeup artist juga itu penting banget untuk mempertahankan dan membentuk image kita. Apalagi untuk orang-orang yang sudah terkenal, penting banget yang namanya menjalin relasi ya. Kadang-kadang aku juga sempat dapat curhat dari beberapa orang begitu. Kadang juga hitsnya juga belum hits banget, tapi sombongnya udah minta ampun gitu ya. Itu kadang-kadang juga suatu hal yang menjadi batu sandungan kita untuk melaju terus ke atas begitu ya Ju ya. Selanjutnya
apa tips dan juga trik mungkin dari seorang Juan Bantari untuk penonton di sini yang ingin juga nih pengen punya karir dan prestasi seperti seorang Juan Bantari di makeup artist gitu juga. Pertama kamu harus kenali dulu diri kamu tuh maunya apa. Oke. Kalau merasa cocok di makeup artist, lanjutkan, jangan setengah-setengah. Dan saat kamu sudah menjadi seorang makeup artist, kamu harus mencintai pekerjaan kamu. Itu yang penting. Oke. Dan apapun pekerjaan yang kita kerjakan dengan hati pasti ada hasilnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, suka duka menjadi seorang makeup artist, Ju? Sukanya apa dukanya? Dua-duanya, dukanya dulu deh. Dukanya. Banyak dukanya. Oke. Yang paling selalu diingat begitu. Yang selalu diingat saat makeup artist diperlakukan tidak jujur oleh kliennya. Contohnya? Contohnya, saat itu aku dapat kerjaan. Dari si klien langsung nelfon. Nah terus dia bilang, aku bridesmaid katanya gitu. Oh oke, gitu. Udah setelah aku dandanin dia, ternyata dia pengantin. Terus? Berarti dandanannya nggak secetar seorang pengantin dong? Mungkin sebagian orang berpikir dia pengen hemat gitu. Nah tapi bagi aku enggak. Karena bagi aku tuh makeup pengantin itu tuh spesial gitu loh, nggak bisa sembarangan. Sebenarnya makeup itu sama aja, cuma saat event pengantin konsentrasi kita beda gitu loh. Oke. Nah, yang bikin mahal di situ. Oke. Cuma ya untuk mengawali kehidupan baru aja dimulai dengan cara yang tidak baik. Benar. Jadi buat yang nonton itu nggak boleh. Jangan ya, gara-gara mau dapat harga murah. Oh saya mamanya, jadi harganya bisa setengah harga, padahal pengantin, ya kan? Coba misalnya dia jujur bilang dia tidak mampu, mungkin kita masih mau bantu. Oke. Kalau gitu saya tidak mampu Ju. Mau minta gratis coy. Oke, ada lagi nggak Ju dukanya? Itu sih yang paling membekas. Oke, sukanya? Banyak banget sukanya. Kalau sukanya mungkin aku lebih spesifikasi lagi pencapaian apa-apa saja atau apa-apa saja sih yang sudah bisa didapatkan dari profesi makeup artist ini gitu. Mobil di luar Harrier. Luar biasa loh coy. Anak muda 25 tahun beli mobil sendiri Harrier, iya kan? Satu, aku udah sebutin tuh. Apalagi? Fortuner. Mobil udah dua. Oh luar biasa. Terus harga silahkan cari sendiri ya. Masalah harga ya, kalau mobil ya gampang ya. Terus apa lagi? Ya paling aset lah, rumah, perhiasan. Rumah udah berapa Ju? Rumah satu, mobil 2, terus apa lagi? Tapi gimana ya, untuk membeli benda gitu ya, mungkin lihatnya aja senang, tapi salah satu yang bikin aku miss gitu kan pekerjaan aku sendiri adalah aku bisa pergi kemana aja gitu loh. Karena aku suka travel kan, jadi keliling dunia aku suka. Oke. Udah ke mana aja? Banyak, kemana aja. Yang paling berkesan ya itulah umrohkan keluarga gitu. Biasa, alhamdulillah. Ya terus bisa membantu teman-teman lah yang di sekitar kita yang tidak mampu gini loh. Aku memberi karena bukan aku kaya gitu. Atau aku nggak bisa memberi uang. Tapi mungkin aku bisa kasih jasa. Aku bisa kasih mereka pelatihan make up gitu yang akan menjadi modal mereka buat bersaing lah di dunia pekerjaan ini kan luar biasa susah begitu. Jadi nggak ada salahnya untuk berbuat baik kepada siapa aja, terutama adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik, minimal nggak menyakiti hati orang, itu aja. Oke. Terus apa lagi? Tadi belum selesai nih, ya kan? Udah jalan-jalan, umrohkan keluarga, terus apa lagi Ju? Apa ya? Barang-barang mewah. Aku penasaran sama yang satu ini ya. Kamu bawa apa ini? Tas. Oke, sini aku boleh lihat nggak? Halo guys, kamu tahu ini guys? Kamu tahu guys, ini guys. Harga berapa sih Ju? Ini Ju? Cari sendiri. Ya. LV? Enggak, ini harus nih. Berapa nih? Itu udah lama. Berapa? Berapa Ju? Ayo. Sekitar berapa? 14 berapa? Lupa, udah lama. Oke, 14 juta dong. Luar biasa seorang Juan Bantari. Isinya ada apa aja? Dibongkar juga nih. Bongkar juga. Gak penting sih. Isi tas seorang Juan Bantari, isinya ada apa aja?
Apa aja yang selalu ada dalam dompet ini? Dompet lah sama cup holder. Oke. Ya guys. Hand sanitizer. Hand sanitizer wajib. Parfum. Parfum apa nih? Jo Malone. Oke. Jo Malone. Kunci mobil. Kunci mobil. Obat tetes ada drops. Oke. Untuk mata ya? Mata sama bibir, buat bibir. Oke. Bibir selalu kering. Kalau senyum lebar suka robek. Jadi ini harus ada. Oke, baik. Luar biasa Ini doang sih. Suka yang simpel, gak suka yang ribet aja. Oke, buat lo ini doang, tapi buat yang nonton luar biasa, amazing loh. Aku aja amazing, luar biasa sekali loh. Baru umur 25 loh, aku tekankan sekali lagi. Yang pertanyaan selanjutnya silahkan dijawab dengan cepat tanpa mikir ya. Cinta atau karir? Karir. Oke. Terus banyak job tapi jomblo, punya pasangan tapi sepi job. Banyak job tapi jomblo. Oke. Cantik tapi galak atau baik hati tapi jelek? Cantik tapi galak. Kenapa? Kenapa? Ya, biasanya orang pasti ngeliat dari cover lah. Oke. Yang munafik. Iya. Menurut Juan begitu ya? Kalau galak disesuaikan lah, kita yang menyesuaikan. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini nggak boleh banyak pikir. Silahkan jawab dengan 3 kata, oke? Tipe cewek idaman. Latin aja udah. 1 kata? Latin. Wih, buat kamu yang punya Latino, ya kan? Silahkan langsung hubungi Juan Bantari. Berarti nggak suka cewek putih dong ya? Enggak. Oke, baik. Terakhir, pencapaian. Pencapaian, oh iya. Pencapaian ke depan nih. Ya, apa yang ingin dicapai lagi? Target 3. Ya. 3 target ya. Apa ya? Ayo. Mengumpulkan aset lah sebanyak-banyaknya. Oke. Pengen banget ke US. Amerika. 1 lagi aku pengen ke Masjidil Aqsa. Oke. Itu aja. Baik, itu dia. Baik Juan, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. bisa menginspirasi juga anak-anak muda yang ada di sini, begitu untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, begitu dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya ya. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga apa yang diinginkan ke depannya juga tercapai semuanya. Amin. 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 Thank you Juan. Ya, terima kasih banyak untuk kamu semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, kemudian di share juga di media sosial kamu. Tombol loncengnya juga jangan lupa. Terima kasih sudah nonton V Indonesia Channel. Bye.